Perkenalkan, nama saya Dinda, NIM 2008-6317. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama yaitu zaman Yunani klasik. Zaman ini lahir bukan membahas tentang alam semesta, melainkan mengkaji manusia. Menurut aliran antroposentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi pemikiran dan pergaulan, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos yang memiliki arti arif dan atau pandai. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno ini disebut dengan zaman batu berkisar. Antara 4 juta tahun sampai 20 juta tahun antara abad ke-15 sampai ke-6 Masehi, manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk peralatannya. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Zaman ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada zaman ini manusia memiliki kebebasan untuk berpendapat atau mengemukakan ide. Pada masa itu disebut sebagai gudang ilmu filsafat, karena pada masa itu Yunani tidak mempunyai mitologi. Yang keempat, zaman keemasan filsafat Yunani. Dalam filsafat, Plato mengatakan realitas seluruh terbagi dua pancendra dan dunia yang terbuka. Dunia yang pertama yaitu jasmani, yang kedua ide. Pendapat tersebut dikritik oleh Aristoteles dengan mengatakan bahwa yang ada itu manusia konkret. Yang kelima, zaman abad pertengahan. Zaman ini tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Pada zaman ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah dikaitkan dengan keagamaan. Tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Pada zaman ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah dikaitkan dengan keagamaan. Semboyan yang berlaku pada masa ini adalah Ancilia Theologia atau abdi agama. Abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan abad-abad sebelumnya. Yang keenam, zaman modern. Zaman modern adalah yang ditandai dengan berbagai penentu dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis keturunan, yaitu X dan Y dalam bidangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.